Salam pemirsa, kali ini mata ketiga akan mengajak Anda memandang dunia dari sisi spiritual, memandang tujuan hidup dari sudut pandang kehidupan sekarang, yaitu sudut pandang hidup manusia pada ribuan tahun lalu. Saat itu tujuan hidup manusia sangat berbeda dengan tujuan hidup umat manusia sekarang. Sebagai contoh, misalnya Buddha Sakyamuni, ketika dia masih hidup sebagai seorang pangeran, dia menyadari hidup manusia pendek dan menderita. Betapa tidak, siklus perjalanan seorang manusia mulai dari lahir, tua, sakit, dan akhirnya menuju kematian. Apapun tidak dapat dibawa saat ajal. Berangkat dari kesadaran itu, dia pun berusaha mencari metode yang bisa membebaskan diri dari penderitaan dan kematian dan bisa hidup kekal. Kekayaan, ketenaran, dan kemakmuran yang berlimpah pun dilepasnya. Beliau memilih terjun dalam kehidupan yang penuh penderitaan untuk mencari ajaran sejati yang bisa melepaskan dari penderitaan dunia dan hidup kekal hingga akhir berhasil dan menjadi dewa. Apakah seorang manusia bisa menjadi dewa? Jika kita berpijak pada iptek sekarang, itu suatu hal yang tak mungkin dan dianggap tahayul. Namun pada masa lalu, terutama di Tiongkok masa lalu, banyak sekali contoh-contoh kejadian ini. Kali ini kami mengambil sebuah contoh seorang Buddha yang sangat populer, yaitu Buddha Sakyamuni. Untuk diketahui, di sini kami tidak bertujuan menyebarkan agama, hanya mencoba memetik inspirasi dari peristiwa yang tercatat lengkap dalam sejarah, karena catatannya sungguh-sungguh lengkap. Ada juga catatan lengkapnya di Indonesia. Di Candi Borobudur yang kita semua sudah kenal juga ada catatan lengkapnya. Jika kita naik ke atas candi, kita akan melihat relief di dinding candi yang menggambarkan 5 panel penceritaan, yaitu kelahiran terakhir Sang Bodhisattva, masa kecil dan remaja Pangeran Siddhartha, 4 pertemuan dan pelepasan Agung Siddhartha, bertekad mencapai pencerahan dan pemutaran roda Dharma Perdana Buddha. Relief tersebut juga menggambarkan kisah hidup dan ajaran Sang Buddha Gautama sebagai pendiri agama Buddha. Cerita sejak turunnya Sang Buddha dari surga Tusita sampai ia memberikan khotbah pertamanya di Taman Rusak dekat Benares. Sekali lagi, bila ada kesempatan ke sana, jangan lupa minta kepada pemandu menceritakan cerita dalam relief yang ada pada dinding candi tersebut. Petiklah inspirasi yang tersirat di dalamnya. Cerita perjalanan Buddha Sakyamuni mulai dari dia dilahirkan hingga berhasil memperoleh pencerahan akan kami rangkum dalam beberapa seri. Berikut ini adalah perjalanan Sakyamuni seri kedua. Setelah Ratu Maya meninggal, dia lahir kembali di surga Trayastrimsa. Trayastrimsa adalah tingkat langit kedua dalam 6 langit Desaram atau alam keinginan. Raja Kapilavastu pun memerintahkan adik istrinya Mahaprajapati untuk mengasuh sang pangeran dan merawatnya. Mahaprajapati merawat sang pangeran seperti anaknya sendiri. Suatu hari, di istana kedatangan seorang peramal nasib Asita. Dia menemui sang pangeran dan meramal nasib pangeran. Asita berkata bahwa jika sang pangeran tinggal di rumah, dia akan menjadi raja suci dan memerintah negara. Sejak kelahiran putra mahkota, Kapilavastu memiliki negara yang damai dengan hasil panen yang melimpah, dan orang-orangnya hidup dan bekerja dalam kedamaian dan kepuasan. Setelah beberapa tahun, usia pangeran berangsur-angsur tumbuh dan dia mulai membaca ketika dia berusia 7 tahun. Karena bawaan pangeran pada dasarnya cerdas, dia tidak membutuhkan guru-guru mengajarnya. Dia tahu segalanya tentang astronomi alam, geografi, dan semua teori. Pada usia 10 tahun, ia belajar seni bela diri dan memiliki kekuatan yang besar. Tidak ada yang bisa melawannya. Suatu hari dalam sebuah kompetisi dengan beberapa sepupu, seekor gajah jatuh mati menutup gerbang kota. Semua orang tidak bisa mengangkatnya, namun pangeran dapat menangkap gajah dengan tangannya. Ia kemudian melempar gajah itu keluar kota, sehingga membuat semua orang terkejut. Masa pertumbuhan Sakyamuni. 1. Perayaan membajak. Setelah pangeran berumur beberapa tahun, Raja Sudodana mengajaknya untuk ikut pergi ke perayaan membajak bersama-sama para petani dengan menggunakan sebuah alat bajak yang terbuat dari emas. Sewaktu perayaan berlangsung dengan meriah,
Dayang-dayang yang ditugaskan untuk menjaga pangeran merasa tertarik sekali dengan jalannya perayaan itu. Mereka ingin menyaksikan perayaan tersebut dan meninggalkan pangeran kecil di bawah bayangan pohon jambu. Setelah kembali, mereka merasa heran sekali melihat pangeran sedang bermeditasi dan duduk bersila. Dengan cepat mereka melaporkan peristiwa tersebut kepada raja. Raja dengan diiringi para petani berbondong-bondong datang untuk menyaksikan peristiwa ganjil tersebut. Benar saja mereka menemukan pangeran kecil sedang bermeditasi dengan kaki bersila dan tidak menghiraukan kehadiran orang-orang yang sedang memperhatikannya. Karena pangeran saat itu telah mencapai jana, yaitu suatu tingkatan pemusatan pikiran, maka sama sekali tidak terganggu oleh suara-suara yang berisik. Ada lagi satu keajaiban lain. Bayangan pohon jambu tidak mengikuti jalannya matahari tetapi tetap memayungi pangeran kecil yang sedang bermeditasi. Melihat keadaan yang ganjil ini untuk kedua kalinya, Raja Suddhodana memberi hormat kepada anaknya. 2. Masa kanak-kanak. Setelah pangeran berusia 7 tahun, Raja memerintahkan untuk menggali 3 kolam di halaman istana. Di kolam-kolam itu ditanami berbagai jenis bunga teratai. 1 kolam dengan bunga teratai yang berwarna biru atau upala, 1 kolam dengan bunga yang berwarna merah atau paduma, dan 1 kolam lagi dengan bunga yang berwarna putih atau pundarika. Selain 3 kolam tersebut, Raja juga memesan wangi-wangian, pakaian dan tutup kepala dari negara Kasi yang waktu itu terkenal karena menghasilkan barang-barang tersebut dengan mutu yang terbaik. Pelayan-pelayan diperintahkan untuk melindungi pangeran pergi, baik siang maupun malam hari sebagai lambang dari keagungannya. Setelah tiba waktunya untuk bersekolah, Raja memerintahkan seorang guru bernama Vivasmita untuk memberikan pelajaran kepada pangeran dalam berbagai ilmu pengetahuan. Ternyata pangeran cerdas sekali. Semua pelajaran yang diberikan dengan cepat dapat dipahami sehingga dalam waktu singkat tidak ada lagi hal-hal yang dapat diajarkan kepada pangeran kecil. Sejak anak-anak, pangeran terkenal sebagai anak yang penuh kasih sayang terhadap sesama makhluk hidup seperti terlihat dari kisah di bawah ini. Pada suatu hari pangeran sedang berjalan-jalan di taman dengan saudara sepupunya, Devadatta, yang pada waktu itu membawa busur dan panah. Devadatta melihat serombongan belibis hutan terbang di atas mereka. Dengan cekatan, Devadatta membidikan panahnya dan berhasil menembak jatuh seekor belibis. Pangeran dan Devadatta berlari-lari ke tempat belibis itu jatuh. Pangeran tiba terlebih dahulu dan memeluk belibis itu yang ternyata masih hidup. Pangeran dengan hati-hati dan penuh kasih sayang mencabut panah dari sayap belibis tersebut. Kemudian meremas-remas beberapa lembar daun hutan dan dipakaikan sebagai obat untuk menutupi luka bekas kena anak panah. Devadatta meminta agar belibis tersebut diserahkan kepadanya karena ia yang menembaknya jatuh. Namun pangeran tidak memberinya dan mengatakan, "Tidak, belibis ini tidak akan aku serahkan kepadamu. Kalau ia mati, maka ia benar adalah milikmu. Tetapi sekarang ia tidak mati dan ternyata masih hidup karena aku yang menolongnya, maka ia adalah milikku." Devadatta tetap menuntutnya dan pangeran tetap pada pendiriannya dan tidak mau menyerahkannya. Akhirnya atas usul pangeran, mereka berdua pergi ke dewan para bijaksana dan mohon agar dewan memberikan keputusan yang adil dalam persoalan tersebut. Setelah mendengarkan keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan dari kedua belah pihak, dewan lalu memberikan keputusan sebagai berikut. Hidup itu adalah milik dari orang yang mencoba menyelamatkannya. Hidup tidak mungkin menjadi milik dari orang yang mencoba menghancurkannya. Karena itu menurut norma-norma keadilan yang berlaku, maka secara sah, belibis harus menjadi milik dari orang yang ingin menyelamatkan jiwanya, yaitu Pangeran Siddhartha. Ketika dia berusia 12 tahun, ia berada di pinggir kota, menyaksikan seorang petani membajak ladang dan menggali segerombolan serangga dengan bajak cangkul. Saat itu sekawanan burung meraihnya untuk mematuk sehingga dalam hatinya timbul perasaan belas kasih terhadap makhluk hidup. Semua burung berebutan memakannya. Saat itu juga timbul perasaan ingin menyelamatkan manusia di dunia ini dan memiliki keinginan berkultivasi mencari ajaran sejati. Ketika sang raja melihat sang pangeran sangat pintar, tetapi temperamennya suka tentram, dia mengingat ucapan peramal Asita di masa lalu.
Mungkin dia akan meninggalkan kerajaan menjadi seorang biarawan. Sang raja pun berpikir akan mencari permaisuri untuk pangeran. 3. Masa remaja. Sewaktu pangeran meningkat usianya menjadi 16 tahun, raja memerintahkan untuk membuat 3 istana yang besar dan indah. 1 istana untuk musim dingin, Rama, 1 istana untuk musim panas, Surama, dan 1 istana untuk musim hujan, Suba. Kemudian raja mengirim undangan kepada para orang tua yang mempunyai anak gadis untuk mengirimkan anak gadisnya ke pesta, di mana pangeran akan memilih seorang gadis untuk dijadikan istrinya. Namun para orang tua tersebut ternyata tidak mengacuhkannya. Mereka mengatakan bahwa pangeran tidak paham kesenian dan ilmu peperangan, maka bagaimana ia kelak dapat memelihara dan melindungi istrinya. Ketika hal ini diberitahukan kepada pangeran, maka pangeran mohon kepada raja agar segera mengadakan satu sayembara di mana berbagai ilmu peperangan dipertandingkan. Dalam sayembara itu, pangeran bertanding melawan pangeran-pangeran lain yang datang dari segenap penjuru negara Sakya, bahkan juga pangeran-pangeran dari negara lain. Semua pertandingan seperti naik kuda, menjinakkan kuda liar, menggunakan pedang dan memanah ternyata dimenangkan oleh pangeran. Khusus dalam hal memanah, pangeran tidak ada tandingannya. Untuk membentangkan busur yang dipakai oleh pangeran saja mereka tidak mampu karena busur itu besar dan berat, sehingga untuk membawanya ke tempat pertandingan harus digotong oleh 4 orang. Dengan mendapat sambutan yang meriah sekali dari para hadirin, pangeran dinyatakan sebagai pemenang mutlak dari sayembara tersebut. Dalam sebuah pesta besar yang kemudian diselenggarakan dan dihadiri oleh tidak kurang dari 40.000 orang gadis cantik, pilihan pangeran jatuh kepada seorang gadis bernama Yasodhara yang ada ikatan keluarga dengan pangeran karena ia adalah anak pamannya yang bernama Raja Supabuddha dari negara Devada dan bibinya, Ratu Amita, yaitu adik Raja Sudodana. Setelah pangeran Siddhartha menikah dengan putri Yasodhara, maka kekhawatiran Raja Sudodana agak berkurang, sebab raja selalu ingat dengan ramalan dari Pertapa Asita bahwa pangeran kelak akan menjadi Buddha. Dengan pernikahan ini, raja berharap pangeran akan lebih diikat kepada hal-hal duniawi. Sekarang tinggal menjaga supaya pangeran jangan melihat 4 peristiwa tentang kehidupan, yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan pertapa suci. Karena itu raja memerintahkan pengawal-pengawalnya agar pangeran dijaga jangan sampai melihat 4 hal tersebut. Apabila ada dayangnya yang sakit, maka dayang itu akan segera disingkirkan. Semua dayang dan pengawalnya adalah orang-orang muda belia. Selanjutnya raja memerintahkan untuk membuat tembok tinggi mengelilingi istana dan kebun dengan pintu-pintu yang kokoh kuat dan dijaga siang dan malam oleh orang-orang kepercayaan raja. Dengan demikian, Pangeran Siddhartha dan Putri Yasodhara memadu cinta di 3 istananya yang mewah sekali. Ia selalu dikelilingi oleh penari-penari dan dayang-dayang yang cantik-cantik. Raja merasa puas dengan apa yang telah dikerjakannya. Ia berharap bahwa pangeran kelak dapat menggantikannya sebagai raja negara Sakya. 4. Melakukan perjalanan ke 4 penjuru dengan sedih ingin meninggalkan dunia fana. Pangeran tinggal di istana untuk waktu yang lama dan ingin pergi keluar kota untuk menikmati pemandangan alam. Ayahnya segera memerintahkan menteri sipil dan militer untuk menyiapkan gerobak dorong 7 pusaka, diikuti oleh ratusan pejabat dari sekeliling menjaga pangeran ketika berjalan keluar dari gerbang timur kota kerajaan. Warga di sepanjang jalan mendengar bahwa pangeran sedang bepergian. Mereka berbondong-bondong datang untuk menonton. Ketika pangeran sedang berada di antara kerumunan orang dan melihat seorang lelaki tua dengan wajah pucat dan keriput, punggung bungkuk dan memegang tongkat, ia kelihatan sangat tua dan susah berjalan. Ketika pangeran melihatnya, dia bertanya kepada pejabat yang mengikuti, "Siapa orang ini?" Para pejabat mengatakan kepadanya bahwa dia sudah tua. Sang pangeran berpikir dalam hatinya, waktu berlalu seperti air yang mengalir. Kehidupan manusia sejak bayi menangis dilahirkan di dunia. Tanpa sadar tahun demi tahun tubuh yang menua sudah lemah dan jalan juga sudah susah. Dalam sekejap mata sudah sampai kondisi seperti itu. Meskipun sekarang saya menikmati kekayaan dan kemuliaan, namun tubuh ini pasti akan menua. Sampai saat itu,
saya akan menjadi tuli dan silau, badan lelah, energi habis, dan hidup saya akan habis. Memikirkan hal ini, batin terasa tertekan dan dia memerintahkan untuk kembali ke istana. Raja mendengar bahwa pangeran keluar dari gerbang timur dan kembali dengan sedih. Beberapa hari kemudian raja membujuknya untuk pergi ke gerbang selatan. Ketika dia keluar kota, pangeran melihat seorang sakit di pinggir jalan dengan wajah kekuningan dan kurus. Badan kurus tinggal tulang, terengah-engah dan merintih, tergeletak di pinggir jalan. Sang pangeran menghela nafas kepada orang-orang yang mengikutinya berkata, tubuh ini benar-benar adalah akar dari kesusahan. Ketika orang sedang sakit, itulah yang paling menderita. Kehidupan dalam dunia seperti bayangan bulan di dalam ombak, dan tidak ada momen sekejap bisa hidup tenang damai. Pangeran kasihan dengan orang yang menderita sakit ini. Hatinya sedih dan takut. Dia tidak ingin lagi bermain di taman dan segera memerintahkan untuk kembali ke istana. Ketika sang raja ayahnya menerima berita ini, dia takut Sakyamuni akan menjadi seorang biksu, dan dia memerintahkan Udayin, putra Brahmana, untuk menjadi teman pangeran untuk menghibur pangeran dan menambahkan banyak alat musik untuk membuat pangeran tenang dan bahagia. Udayin ini adalah orang yang cerdas dengan kepintaran bicara yang tak kentara, tetapi dia tetap tidak pernah bisa mengubah pikiran pangeran yang ingin jadi biksu. Tidak lama kemudian, sang pangeran ingin melakukan perjalanan lagi. Sang raja berpikir gerbang timur dan selatan semua tidak baik, yang ditemuinya semua tidak beruntung. Maka raja memerintahkan agar mereka jalan melalui gerbang barat didampingi oleh Udayin. Tanpa diduga, ketika dia keluar dari pintu barat, dia bertemu dengan seorang yang sudah meninggal, terbaring kaku, berlumuran darah kotor, bau busuk tidak tertahankan. Pangeran bertanya kepada Udayin, tetapi Udayin tidak berani menjawab. Pangeran mendesak pertanyaan berulang-ulang. Udayin berkata kepadanya, ini adalah mayat manusia jahat dan rakus pada 5 nafsu. Tidak tahu perolehan, tidak ada yang kekal. Jika saatnya tiba, sedikit pun tidak tersisa. Penderitaan dan kematian seperti ini, manusia sulit bertahan. Karakter sang pangeran tenang dan polos. Dia tidak sedikit pun merasa takut setelah mendengar penjelasan ini. Dia berkata, ya, ketika seorang masih hidup, dia serakah akan ketenaran, keuntungan, seksualitas, dan kerakusan. Tanpa diduga, setelah kematian dia menjadi seperti ini. Hal-hal yang diperoleh ketika masih hidup sedikit pun tidak dapat dibawa pergi. Bahkan orang tua, saudara laki-laki, suami istri, dan anak-anak yang dicintai akan ditinggalkan untuk selamanya. Bahkan tubuhnya pun akan bernanah dan busuk, dan setelah habis dimakan ulat-ulat, hanya tinggal seonggak tulang yang tersisa. Orang-orang serakah dan bernafsu besar sehingga mereka tenggelam ke dalam lautan penderitaan. Mereka tidak tahu bahwa akan ada perpisahan, akan ada kematian dalam hidup. Tidak ada manusia yang tidak akan mati di dunia. Meskipun saya seorang pangeran, tidak dapat dihindari bahwa saya akan mati. Maka saya harus mencari cara untuk melepaskan diri dari usia tua, penyakit, dan kematian dan penderitaan. Semakin pangeran memikirkannya, semakin merasa tertekan. Dia jadi berhenti bepergian dan kembali ke istana. Mereka yang mengikutinya karena atas perintah raja berhenti di tengah jalan, tidak berani kembali. Mereka mendesak para penandu agar membawa pangeran ke taman. Sekelompok gadis istana dengan pakaian berwarna-warni, semuanya berpakaian cantik seperti bunga. Ketika melihat pangeran kembali, mereka berlari mengepung pangeran. Masing-masing menunjukkan sikap menyanjung, ingin memenangkan hati pangeran. Tetapi tidak peduli seberapa usaha mereka, pangeran tetap tidak menghiraukannya. Dia dengan tenang bercerita kepada mereka tentang penderitaan dari tua, sakit, dan mati. Beberapa hari kemudian sang pangeran kembali ingin melakukan perjalanan ke gerbang utara. Ketika sang raja ayahnya mendengar, dia memerintahkan untuk mendekorasi jalan dan mengatur pemandangan yang indah. Para pejabat sipil dan militer menemani sang pangeran menunggang kuda keluar kota. Sepanjang jalan mendaki gunung dan sungai yang indah, bunga-bunga dan pepohonan rimbun, mereka merasa sungguh santai. Setelah berjalan beberapa saat, mereka melihat seorang pria dengan jubah berkubah, sangat agung. Satu tangan memegang mangkuk pengemis, tangan lainnya memegang tongkat, berjalan perlahan. Ketika pangeran melihatnya, dia kagum.
Dia segera melompati dari kudanya dan bertanya dengan hormat, "Siapa Anda?" Pria itu menjawab, "Saya adalah seorang biku. Karena saya takut akan usia tua, penyakit dan kematian, lalu saya memilih menjadi seorang biku menjalankan kultivasi. Saya tahu bahwa semua hukum dunia tidak benar dan tidak kekal. Saya menggunakan kebenaran sebagai jalan untuk menghancurkan fondasi hidup dan mati. Rajin berkultivasi, berpantang, konsentrasi dan kebijakan, taklukkan keserakahan, kemarahan dan kebodohan. Jangan serakah akan warna, suara, aroma, rasa, sentuhan dan pikiran, dan singkirkan semua masalah tua, sakit dan kematian. Tinggal di tempat yang tenang dan berkultivasi dharma pembebasan." Setelah berbicara, dia terbang ke langit. Setelah pangeran mendengar ajaran ini, dia sangat senang dan dia berkata pada dirinya sendiri, "Semoga harapan dan doa yang baik akan terwujud. Di dunia manusia ini ada metode paramata atau kesempurnaan, dan saya harus mempelajarinya." Setelah dia kembali ke istana, dia memohon ke raja dirinya menjadi seorang biksu. Ketika raja mendengar bahwa pangeran tiba-tiba ingin menjadi biksu, dia sangat sedih. Dia memeluk pangeran dan menggunakan segala macam kata-kata baik untuk menghiburnya, menyuruhnya untuk segera menghilangkan gagasan ini dan mewarisi tahta dan menjadi penguasa negeri yang indah ini. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.